Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizky dari 12 IPA 5. Saya di sini ingin melaporkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan dan Perkembangan Terhadap Tanaman Kacang Hijau. Dimulai dari latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur atau suatu peningkatan dalam berat atau ukuran massa. Sedangkan perkembangan suatu peningkatan bertambahnya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan, dan belajar atau peningkatan kemahiran dalam penggunaan tubuh. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Cahaya sendiri adalah termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya yang kedua adalah rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? Yang ketiga, tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di intensitas cahaya yang terang dan yang gelap. Yang keempat, landasan teori. Dimulai dari pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran diantaranya volume, massa, dan tinggi, serta jumlah sel secara irreversibel tidak dapat kembali ke semula dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan menggunakan aksonometer. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses terspesialisasi sel menuju bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif dan reversibel. Yang ketiga adalah perkecambaan, adalah munculnya pelantula tanaman kecil dari dalam biji. Karena pertumbuhan embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Embrio terdiri dari radikula atau calon dari akar, dan kotiledon calon dari batang, dan cauliculus calon untuk daun. Yang kelima adalah objek penelitian. Objek penelitian ini kepada tanaman kacang hijau. Yang keenam adalah tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di rumah, waktunya Selasa 4 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020 dengan jangka waktu 5 hari. Yang ketujuh, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, kacang hijau. Yang kedua, kapas. Yang ketiga, air. Yang keempat, mistar dan kertas. Yang kelima, 4 gelas plastik. Yang keenam, label. Yang kedelapan, cara kerjanya. Dimulai dari sediakan 4 gelas plastik yang diisi kapas. Yang kedua, letakkan 5 biji kacang hijau ke dalam gelas. Yang ketiga, beri air ke dalam gelas sehingga kapas tersebut basah. Selanjutnya, beri label pada gelas dengan tulisan terang untuk di tempat terang dan gelap untuk di tempat gelap. Yang kelima, siramlah kacang hijau setiap hari supaya tanaman tersebut subur. Yang keenam adalah ukur dan amati setiap pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan setiap harinya.
Untuk data diukur, difoto, dan dicatat, sehingga data tersebut untuk taruh di hasil penelitian. Yang kesembilan ada hasil dan pembahasan penelitian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa pendapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel, dan hormon auksin itu sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya batang tanaman yang di tempat gelap lebih cepat daripada yang tempat terang. Peristiwa ini disebut dengan elongasi. Yang ke-10, kesimpulan. Dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda, begitu pula dengan tumbuhan biji kacang hijau. Sekian dari laporan hasil penelitian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.